Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Ketemu lagi dengan saya Muhammad Muslim Rifai, siswa D1 Program Pengetahuan Teknik Komputer Jaringan, Program Vokasi Berkelanjutan D1 ITB kerjasama dengan Siamelek dari USBJJ Siamelek. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kita akan belajar pemrograman Android. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat layout yang nantinya di shade-nya akan terdapat kita menggunakan button kemudian gambar. Jadi kita akan mencoba membuat simulasi layout sederhana. Kita langsung mulai aja. Nah, di sini kita menggunakan Android Studio. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan resource-nya. Jadi nah, di sini saya udah menyiapkan background dan judulnya. Ini saya ambil dari salah satu aplikasi yang sudah ada. Kemudian kita buka aja Android Studio-nya. Nah, untuk membuat suatu aplikasi baru, di sini kita membuat new module. Jadi teman-teman bisa buka dulu Android Studio-nya, kemudian klik di sini kalau sudah terbuka, kemudian pilih new module. Ini untuk phone and tablet aja, dan next. Nah, ini teman-teman bisa memberi nama untuk aplikasinya. Misal di sini menggunakan nama saya seperti ini. Nah, ini modul name juga teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian untuk package-nya teman-teman juga bisa sesuaikan sendiri. Ini saya pakai yang default saya aja, file.alp.rifai. Kemudian ini untuk minimum SDK-nya. Karena sekarang Android sudah berkembang pesat dan banyak yang sudah menggunakan Android 4.0 ke atas. Jadi saya milihnya yang extension 4.03. Kemudian kita klik next. Nah, di sini terdapat banyak pilihan untuk layoutnya. Kita mulai saja dengan menggunakan layout yang blank atau blank activity. Kemudian next. Ini untuk namanya, nama activity layout, kemudian title-nya udah default aja, title kita ubah menjadi gini aja, terus seperti ini. Kalau sudah selesai, finish saja. Tunggu sebentar. Ini terdapat, bisa dilihat kalau Android Studio sedang memproses modul yang baru saja kita buat. Bisa dilihat di bawah ini ada proses ini. Nah, ini udah ada modul baru dengan nama yang kita masukkan tadi, namun masih ada proses yang sedang berjalan. Ini belum. Nah, kalau sudah gini berarti aplikasi kita aplikasi kita modul baru ini sudah selesai dibuka. Nah, ini untuk strukturnya. Untuk di Android Studio kita bisa ada manifest, kemudian Java ini nanti untuk memasukkan script perintah-perintah menggunakan bahasa Java, bahasa pemrograman Java. Kemudian di REST ini atau resource ini
terdapat drawable yang nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan media yang akan kita pakai di aplikasi kita. Dan layout ini adalah untuk membuat tampilannya, dan nanti kita akan bermain di sini. Kita akan mencoba membuat suatu layout. Kemudian ada menu, ada values. Values ini biasanya digunakan untuk yang string ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan suatu string. Kemudian kadang juga digunakan juga untuk membuat suatu array gitu. Nah, kita langsung aja mulai. Untuk pertama-tama tadi sudah menyiapkan 2 gambar ini. Nah, untuk supaya kita bisa menggunakan di aplikasi kita harus mengkopinya ke kanan, copy, dan kita pastekan atau kita kopikan di folder resource, kemudian drawable. Kemudian klik kanan, kemudian klik paste atau press. Bisa teman-teman sesuaikan dia di drawable yang mana, pakai yang drawable itu. Ya, ada background, ada juga judul. Setelah itu kita ke layout. Ini adalah layout defaultnya. Jadi di sini biasanya kalau kita baru membuat suatu modul atau suatu aplikasi, nah ini terdapat di dalam layout yang defaultnya terdapat ini. Dia menggunakan relative layout, dan di dalamnya ada text view yang menggunakan yang isinya adalah hello world seperti ini. Bisa teman-teman perbesar ini tampilnya hello world. Nah, kita tidak akan menggunakan ini, jadi kita hapus saja. Kemudian kita ubah relative layoutnya menjadi linear layout, kita bermain di text. Ini kita ubah. Linear layout. Kemudian untuk linear layout itu ada 2 orientation, jadi ada yang vertikal ke atas ke bawah, ada juga yang horizontal ke samping. Kita akan menggunakan yang vertikal. Caranya adalah kita tambahkan di sini di dalam tanda kurung siku ini Android, kita tambahkan ini Android, kemudian orientation vertikal. Ini kita juga ubah ini menjadi linear layout. Ya. Kembali lagi ke desain. Nah, di sini kita tambahkan widget atau widget yang akan kita pakai. Pertama adalah gambar, taruh di tengah. Kemudian kita taruh 1 button saja. Kita pilih dulu yang image view. Teman-teman bisa men-set backgroundnya lewat sini. Ini pilih aja background. Tadi namanya background. Ini dia. Nah, ini masih terdapat jarak di sini. Caranya gimana? Oh maaf, maksud saya ini untuk title. Background atau ya, selain kita bisa menggunakan ini, kita juga bisa di teks ini. Kan bisa kita ubah langsung. Jadi
Kemudian untuk mengubah background dari layoutnya, ini saja. Untuk mengubah background dari layoutnya, teman-teman bisa kayak tadi, pilihnya di sini, pilih yang background. Atau teman-teman juga bisa men-setnya melalui ini, melalui XML-nya atau codingnya. Misalnya ini saya hapus. Hapus dulu dan kita set. Nah, ini kan kosong lagi. Kita tambahkan di tagnya. Jadi kita lokasinya tadi di drawable, kemudian selain itu kita juga bisa mengatur marginnya atau jaraknya. Ini kan masih berdempetan, kita bisa memberi jarak. Teman-teman bisa mengubahnya melalui properties ini, tapi saya lebih suka untuk mengubahnya di kodenya atau di XML. Lagi ini seperti ini ya. Kemudian untuk teksnya kita bisa mendefinisikan di sini lebih aman. Teksnya adalah ganti. Kemudian kita juga bisa mengatur lebarnya. Ini juga di sini bisa juga bisa 100 tambah 3 200 bisa. Nah, kita juga akan mencoba mempraktekkan sekaligus untuk menambahkan suatu fungsi. Ketika kita klik tombol start ini, nanti akan muncul sebuah jendela baru. Caranya adalah kita tambahkan file Java-nya, maaf yang di sini, jadi kita pilih yang atas, package-nya, kemudian new Java class. Nah, di sini kita kasih nama start. Enter. Kita add. Kita juga buat layout baru. Namanya start. Kita buat juga. Nah, kita tadi kan mengaturnya melalui teks. Sekarang kita mengaturnya melalui desain. Di sini kita tinggal background kita atur. Kemudian kita tambahkan viewer,
supaya gambar ini di tengah. Kita atur lewat sini, garis udah titik, lihat lagi, nah supaya nanti ketika kita klik membuka Java yang ini dan menampilkan layout yang ini, kita kopikan saja yang di main activity. Lihat ini, copy dari sini, paste seperti ini. Nah, kita ubah layoutnya menjadi start. Jadi ini adalah fungsi ketika activity start ini namanya start dibuka, dia akan set content view-nya menjadi layout yang namanya start. Oke. Selain itu kita juga harus menambahkan activity-nya di manifest. Seperti ini caranya. Activity. Ini kita sudah bisa memilihnya. Kita tadi sudah membuat main activity dan start. Start. Saja udah seperti ini ya, default saja. Kita coba dulu yang ini aja. Kemudian di activity main activity kita tambahkan kita memanggil button dengan ID button. Seperti ini. Tinggal tadi teman-teman bisa kita ulang aja. Jadi teman-teman tinggal ketik O, terus pilih sini yang on-click listener, tinggal enter aja, akan muncul seperti ini. Kemudian tambahkan suatu fungsi yang namanya intent. Intent apa? Kita disinikan sebagai I, saja intent I. Kemudian new, intent. Get application context. Kita akan memanggil activity-nya atau yaitu start dot class. Kemudian start seperti ini, kita save. Kemudian kita coba jalankan. Untuk menjalankan, teman-teman bisa klik tombol ini.
tunggu terlihat masih ada proses di sini. Setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa, kalau teman-teman mempunyai banyak Android virtual device atau AVD, teman bisa milih ini, memilihnya terlebih dahulu, kemudian klik operator. Apabila ada suatu emulator atau device yang sedang berjalan, teman-teman bisa memilihnya di sini. Kita gunakan ini aja. Oke. Nah, kita sudah menjalankan AVD-nya atau virtual device-nya. Kita tunggu sebentar. Ya, ini udah terbuka emulatornya. Kita tunggu saja sebentar sampai dia semakin sempurna. Ya, kita buka. Sebentar. Nah, ini adalah tampilan yang kita buat. Nah, ini kita udah punya satu tombol. Kita coba start. Nah, ini dia akan membuka layout baru seperti yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi itu tadi kita sudah mencoba membuat tampilan atau layout, sekaligus kita juga sudah membuat Intenator untuk membuka suatu layout baru atau jendela baru. Kita sudah membuat tombolnya sekaligus actionnya ketika tombol itu kita klik. Kita coba lagi misal. Nah, setelah kita jalankan, aplikasi kita sudah terinstall di emulator ini. Kita bisa membukanya lagi. Ini tadi namanya ZenFi ya, sesuai nama saya. Teman-teman bisa membuatnya sesuai nama teman-teman juga. Dan kita klik tombol start. Ini sudah berjalan. Nah, itu tadi suatu aplikasi sederhana yang telah kita buat bersama. Semoga ini akan bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang sedang belajar sama dengan saya, sedang belajar pemrograman Android. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya juga, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.